Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat bagi kita semua. Kita puji Tuhan Sabat ini karena kasih-Nya kita ada dan kita masih dapat memuliakan Dia melalui ibadah sepanjang Sabat ini. Sebelum kita merangkumkan pelajaran sekolah Sabat, biarlah kita mengundang Roh Tuhan untuk memberikan kepada kita pemahaman melalui doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mau merangkumkan pelajaran sekolah Sabat yang kami sudah pelajari sepanjang minggu di rumah kami masing-masing. Kiranya urapan Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, berikan kami pengertian agar kami lebih mengerti akan firman-Mu yang kami sudah pelajari. Berkati hamba-Mu yang membawakannya, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, kita masih berbicara tentang Sabat. Kenapa sih Sabat ini menjadi topik yang trending di gereja Masjid Advent hari ke-7? Dan saya pikir kita bersyukur, harus bersyukur, oleh karena kita masih memelihara kekudusan Sabat hingga saat ini. Kenapa saudara-saudara? Sebagaimana judul pelajaran sekolah Sabat kita, Sabat perhentian. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan kata firman Tuhan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, yakni pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menguduskan hari Sabat. Karena di seluruh belahan dunia ini kita diatur oleh waktu. Dan di mana kita berada, kita boleh menyesuaikan dengan waktu sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kita menguduskan, menyucikan hari Sabat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya amati setelah banyak belajar tentang hari Sabat. Kenapa begitu penting? Kenapa harus disucikan? Kenapa harus dipertahankan sampai hari ini? Ada banyak hal yang kita dapatkan mengenai Sabat. Saudaraku, beberapa pemahaman yang menentang hari Sabat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yesus meniadakan hari Sabat. Ada orang yang dengan terang-terangan mengatakan bahwa Yesus sudah meniadakan Sabat. Para rasul menggantikan hari Sabat hari ke-7 dengan hari Minggu untuk menghormati kebangkitan Yesus. Ini pemahaman yang salah itu. Yang ketiga adalah Yesus adalah Sabat perhentian kita. Jadi karena Yesus sudah disalib, berarti Sabat tidak perlu dikuduskan, berarti sudah dihapuskan. Kemudian ada yang berkata bahwa semua hari sama. Tentu tidak perlu memelihara hari Sabat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah saya ikuti beberapa pemahaman ini, saya semakin diyakinkan justru betapa penting menguduskan hari Sabat. Kenapa? Yang pertama kita harus ingat, yang melembagakan, yang menciptakan hari ke-7 agar menjadi hari perhentian, menjadi hari kudus, menjadi hari yang diberkati, bukan manusia, tetapi Allah. Kelengkapan minggu penciptaan. Allah setelah selesai mengisi dunia ini dengan karyanya. Mulai hari pertama sampai hari yang ke-6. Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3 jelas katakan, maka pada hari yang ke-7 Allah berhenti dari segala pekerjaannya yang dibuatnya itu dan menguduskan hari Sabat dan memberkatinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, beberapa ayat dalam Alkitab bahkan puluhan lebih menyatakan Sabat. Dan Sabat itu selalu dikatakan sebagai hari perhentian kudus.
Bukan bagi kita itu menjadi sabat sesungguhnya, artinya hanya karena untuk manusia, bukan. Justru itu adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Saudaraku, itu penegasan yang pasti ya dalam Alkitab. Saudaraku yang kasih, dalam 10 firman atau perintah, hanya ada satu hukum yang dimulai dengan kata ingat. Setelah selesai langit dan bumi diciptakan, Allah mengasingkan hari Sabat, hari ke-7, yang menjadi hari perhentian, hari kudus dan diberkati. Saudaraku yang kasih, Keluaran 20:8 katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Ini hubungannya Sabat dan penciptaan. Sebab 6 hari lamanya Allah menjadikan langit dan bumi, tetapi hari ke-7, saudara-saudara coba lihat, ya, hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Saudaraku yang kasih, Sabat erat hubungannya dengan penciptaan. Tentu setiap kali kita menguduskan Sabat, kita sedang mengingat hari penciptaan. Sejarah perjalanan umat manusia. Allah yang menciptakan kita. Semuanya di sana diingat. Itulah sebabnya Sabat disebut sebagai hari peringatan. Memelihara Sabat adalah merayakan kebebasan. 6 hari lamanya kita bekerja, saudara. Dipenuhi dengan beban pikiran, kelelahan. Dan biarlah sebenarnya Sabat itu, hari Sabat, menjadi hari sukacita. Jadi kalau ada orang menguduskan Sabat, tapi justru menjadi beban, menjadi muram, menjadi berkeluh kesah, Anda sedang berada dalam pemahaman yang salah tentang hari Sabat. Sabat Tuhan berikan agar kita merayakan kebebasan dari dosa. Karena kita ini diperhamba oleh dosa. Merayakan kebebasan dari perkara-perkara duniawi. Merayakan kebebasan dari perhambaan. Merayakan kebebasan dari penderitaan. Jadi sebenarnya Sabat itu adalah hari sukacita yang penuh dengan kebahagiaan. Di zaman Yesus, hari Sabat, banyak orang mendapatkan berkat luar biasa. Berkat kesembuhan jasmani, berkat kesembuhan rohani. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Sabat erat hubungannya dengan pembebasan. Di dalam Ulangan 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Tetaplah ingat dan kuduskan hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa orang Israel diperintahkan merayakan hari Sabat? Untuk memperingati bahwa mereka adalah orang yang sudah dibebaskan. Yang kedua, agar mereka memperoleh perhentian. Selama ini mereka lelah luar biasa. Diperhamba. Tidak ada waktu untuk beribadah. Menjadi roh dipaksa dari bangsa Mesir. Dan alasan utama pada waktu Musa dan Harun datang menghadap Firaun, agar bangsa ini mempunyai waktu beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, merayakan kebebasan. Pada hari Sabat kita harus lepaskan diri dari semua perbudakan. Apa itu saudara-saudaraku? Perbudakan tadi dosa, perbudakan persoalan-persoalan duniawi, perbudakan mengenai masalah, penderitaan, ya, persoalan-persoalan pribadi, kerja, cari makan. Sekarang, berbuat baiklah. Firman Tuhan katakan, buang panas hati dan muram. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 5-7.
Mari kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Ibrani 12 ayat 1. Jangan mau diperhamba oleh kebinasaan. 2 Petrus 2 ayat 19. Jadi waktu Sabat itu sebenarnya kita harus enjoy. Kita harus sukacita. Kita harus bahagia. Wow, saudara-saudara. Ini kesempatan kita juga untuk restorasi, pemulihan. Pemulihan hubungan antara orang tua dengan anak, suami istri, dan anggota keluarga, anggota gereja. Kalau saja ini bukan masa pandemi, ini kesempatan kita melampiaskan rasa rindu kita kepada sahabat kita, keluarga kita di gereja. Sabat itu harusnya jadi sukacita. Bukan menjadi ajang permasalahan. Bukan menjadi ajang perdebatan, argumentasi, bukan. Sabat harus nikmat. Saudara yang kasih, pada hari Sabat, bukan hanya kita yang harus menikmati. Ini pelajaran penting kalau kita baca dengan baik, bahwa umat manusia yang diciptakan Tuhan harus mengingat hari Sabat. Entah itu dia satu iman dengan kita, entah itu tidak. Itu sebabnya di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-9 sampai 11, bukan hanya kita yang berhenti, tetapi orang asing yang ada di tempat kediaman kita. Anak laki-laki, anak perempuan, bahkan binatang pun yang ada di dalam kepemilikan kita. Saudara-saudaraku yang kasih, umat Tuhan adalah kerajaan imam dan menjadi bangsa yang kudus. Di dalam Keluaran 19 ayat 6 dan 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah bangsa yang kudus, umat kesayangan Allah. Kita harus berhenti. Jadi kalau kita punya orang yang ada di rumah kita harus katakan kepada mereka, mereka juga harus turut berhenti. Harus menikmati Sabat itu. Jadi waktu hari Sabat, mereka rasakan bedanya, saudara. Bahwa di rumah orang Advent itu, kita nyaman, Sabat kita akan istirahat. Bila mana hewan-hewan kita yang selama ini mungkin kalau dulu itu adalah dibawa bekerja, membajak, maka hewan itu juga merasakan bedanya hari biasa dengan hari Sabat. Karena pada hari Sabat mereka tidak diajak untuk membajak, tidak dipekerjakan, menarik pedati, mengangkut barang dan lain sebagainya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini pelajaran yang penting bagi kita. Melayani orang lain adalah menghormati hari Sabat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sesungguhnya Sabat diinginkan oleh Tuhan agar kita menjadi pelayan yang baik untuk memperhatikan orang lain. Itu sebabnya kembali kepada Yesus sebagai panutan kita, teladan dalam menguduskan Sabat. Pada waktu Yesus di dunia, dia menyembuhkan orang yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda pada hari Sabat. Sampai dia dicerca oleh orang-orang Farisi seolah-olah bahwa dia tidak menguduskan Sabat. Allah tidak menginginkan ibadah yang kosong. Tolong diperhatikan ini. Allah tidak menginginkan ibadah yang kosong dan kesalehan yang hening. Tetapi Allah mau melihat umatnya terlibat dengan orang lain, terutama yang tertindas dan yang tersingkirkan. Jadi saudaraku, gunakan Sabat untuk menghormati orang lain, untuk menolong orang lain, sehingga mereka melihat ada Yesus di dalam kehidupan kita. Hari Sabat di dalam Yesaya pasal 58 ayat 13 sampai 14 adalah hari kenikmatan. Hari Sabat itu adalah hari yang mulia, hari yang harus dihormati kekudusannya, hari kudus Tuhan. Kita tidak boleh melakukan urusan kita, kepentingan diri sendiri. Kita tidak boleh berkata omong kosong. Itulah cara menguduskan, merayakan hari Sabat. Sabat tanda bahwa kita adalah milik Tuhan, saudara. Itu sebabnya dalam Keluaran 31 ayat 13, 16, dan 17. Hari Sabat adalah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun. Hari Sabat adalah perjanjian kekal.
peringatan bahwa Tuhan menjadikan langit dan bumi dan berhenti pada hari yang ketujuh. Jadi sekali lagi tidak ada hubungannya Sabat dengan kematian Yesus bahwa itu sudah dihapuskan. Tidak ada hubungannya bahwa Sabat oleh karena Yesus bangkit hari Minggu, makanya Sabat sudah tidak dirayakan. Saudara, enggak ada satupun dalam Alkitab ini yang menyatakan Sabat itu sudah musnah. Justru semua firman Tuhan yang kita dapatkan memberikan kepada kita bahwa Sabat itu adalah kekal selama-lamanya. Itu adalah bukti bahwa saudara dan saya umat Tuhan, itu adalah peringatan bahwa Dia pencipta, kita adalah ciptaan. Saudara yang kasih, kesimpulan, tuntutan Allah bagi kita untuk hari Sabat jauh lebih besar daripada hari-hari yang lain. Kenapa? Karena umatnya harus meninggalkan pekerjaan yang biasa, menggunakan waktu untuk merenung dan berbakti kepada Tuhan. Sabat adalah merupakan satu waktu yang khusus di mana kita boleh berkomunikasi dengan orang lain, dengan Tuhan kita di dalam hal-hal rohani. Untuk memulihkan fisik kita dari kelelahan dunia ini. Untuk dapat membuat rohani kita menjadi apa? Menjadi sehat. Itulah gunanya Sabat. Taurat melarang pekerjaan badani pada hari perhentian Tuhan. Pekerjaan mencari nafkah harus berhenti dan tidak ada lagi pekerjaan bagi kesenangan atau keuntungan duniawi yang diizinkan pada hari itu. Sebagaimana Allah sendiri berhenti, saudara, maka kita pun harus berhenti dari segala pekerjaan kita. Saudara yang kasih, pekerjaan Kristus menyembuhkan orang sakit adalah sesuai dengan Taurat, karena perbuatan itu adalah menghormati akan hari Sabat. Jadi kita pun kalau dapat melawat hari Sabat, mengunjungi orang sakit, mendoakan orang sakit, memberikan dukungan kepada mereka, itu adalah menghormati hari Sabat. Kerinduan segala zaman 1, halaman 213. Kembali kepada ayat hafalan kita. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi hari yang ketujuh harus ada Sabat, hari perhentian penuh, yaitu pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan satu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Imamat 23 ayat 3. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami adalah anak-anak-Mu, hasil karya-Mu, di mana Engkau ingatkan kami selalu agar menguduskan hari Sabat Tuhan. Karena Sabat itu adalah hari peringatan bahwa kami adalah milik-Mu, Engkau adalah Allah kami. Sabat untuk mengingatkan kami kepada sejarah yang luar biasa, penciptaan yang pernah terjadi di atas dunia ini. Sabat, hari pemulihan. Sabat menjadi hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan Allah, dan menjadi berkat bagi kami semua. Kiranya kami boleh bersuka cita menerima firman ini dan begitu merindukan waktu yang indah untuk menyucikan Sabat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.